perkenalkan, nama saya Salih Mas Rahmat, saya dari kelas 11 TKJ 1. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang DHCP V6. Nah, apa sih DHCP V6 ini? Nah, di DHCP V6 ini ada yang namanya stateful ya, yaitu sistem atau protokol yang menyimpan informasi keadaan state dari setiap klien atau sesi komunikasi. Nah, stateful juga terdapat server yang memanage pemberian IPv6 ke klien. Lanjut, di sini ada langkah DHCP V6, yaitu pesan DHCP V6 ini dari server ke klien menggunakan port UDP, yaitu ke 546 ya untuk portnya. Nah, untuk pesan DHCP dari klien ke server yaitu menggunakan port UDP juga, yaitu 547. Lanjut, nah sini juga ada langkah DHCP V6 juga. Yang pertama itu host mengirimkan pesan RS, yaitu meminta informasi dari router. Lalu yang kedua, router merespon dengan pesan RA, yaitu memberikan informasi. Nah, yang ketiga, host mengirimkan pesan DHCP V6 solicit, yaitu klien mencari server DHCP V6 di jaringan. Dan yang keempat, DHCP V6 ini server merespon dengan advertise yang berupa message server, yaitu menawarkan konfigurasi atau berupa alamat atau IP, opsi, dan lain-lain juga. Nah, yang kelima ada host itu merespon DHCP V6 server dengan request. Jadi klien itu meminta alamat IPv6 dari tawaran yang dipilih. Dan yang keenam, DHCP V6 itu server mengirimkan reply atau message server, itu mengonfirmasi dan memberikan alamat IPv6 resmi. Nah, mungkin untuk presentasi saya mungkin sekian. Saya akan lanjutkan di video implementasinya di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, di sini kita akan langsung coba konfigurasi stateless terlebih dahulu ya sebelum ke stateful. Nah, di sini saya menggunakan dua router, satu switch, dan juga satu PC ya. Nah, di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu di server, di router yang sebagai server ya. Kita terminal, lalu kita masuk ke interface 0, shutdown, lalu kita tambahkan IPv6 address 2001 DB8 lalu 10.1/64. Oh, kita kurang titik 2 nya. Nah, sini sudah. Jadi kita exit, kita masuk ke IPv6 unicast routing ya, kita aktifkan terlebih dahulu. Lalu kita bisa IPv6 DHCP full, itu IPv6 stateless. Nah, seperti ini. Kita tambahkan yang namanya DNS server, itu 2006 DB8 10.1 ya. Kita enter, dan lalu kita tambahkan yang namanya domain, yaitu tkj.net saja. Dan kita exit, lalu kita masuk ke interface 0. Nah, di sini kita akan tambahkan yang namanya description link to LAN. Nah, seperti ini. Lalu kita ke IPv6 ND order config flag. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya order config flag ya. Sebenarnya ini tuh ada 3 ya, ada A, O, dan M. Nah, di stateful ini kita hanya menggunakan O ya, itu order config flag. Nah, untuk order config flag ini kita akan rubah menjadi 1 ya, dari yang tadinya dari 0 ke 1, atau bisa disebut false, atau kita berubah jadi menjadi true. Nah, kita enter, lalu kita ke IPv6 DHCP server, lalu kita masukkan kembali IPv6 stateless-nya ya. Kita harus sama memasukkan ininya, namanya yaitu IPv6 strip stateless. Nah, di sini kita tambahkan IPv6 stateless. Nah, di sini sudah sama, kita enter.
Jika sudah, kita coba aktifkan ya di PC ini menjadi automatic. Nah, sudah ada ya, sudah muncul, berarti aman. Lalu kita lanjut ke klien di sini. Nah, di klien di sini kita akan enable, lalu konfigurasi terminal, IP, oh ya benar, IPv6, ini cache routing. Lalu kita masuk ke enter, pastikan 0/0. Nah, shutdown. Nah, di sini sudah nyala harusnya. Oke. Lalu kita enablekan terlebih dahulu IPv6 enable. Sini kita masuk IPv6 auto bukan auto tapi address ya, address auto configuration enter. Nah, sini harusnya udah. Kita akan coba do show IP IPv6 brief. Do show IPv6 interface brief. Nah, di sini sudah ada ya, atau sudah up ya di sini. Oke, untuk stateless mungkin cukup segitu saja. Kita lanjut ke stateful ya. Nah, oke, di sini kita akan lanjut ke konfigurasi dari stateful ya. Pertama kita akan masuk ke servernya. Lalu kita masuk ke IP configuration di sini. Kita masuk ke IPv6 configuration, kita tambahkan addressnya yaitu 2001 db8 20 lalu 1. Nah, di sini /64. Nah, untuk DNS-nya kita copy saja. Nah, untuk default gateway-nya kita gunakan FE80.2 kali 1. Oke. Nah, lanjut kita akan ke router. Nah, untuk router kita di sini tinggal enable konfigurasi terminal, enable konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke yang namanya IPv6 unique cache routing. Lalu kita masuk IPv6 DHCP full, yaitu IPv6 stateful. Nah, enter. Lalu kita masukkan yang namanya address prefix. Jadi address prefix ini adalah network ya, network dari si router. Sini masukkan 1 db8 25.2 kali. Nah, sini /64. Lalu kita masukkan DNS. Nah, untuk DNS nya kita gunakan yang ini. Itu 2001 db8 25.2 kali 1. Lalu kita enter. Lalu kita tambahkan domain yaitu tkj.net. Nah, kita enter dan kita exit. Kita masuk ke interface /0. Sini kita masukkan IPv6 address FE 80.21 link lokal. Nah, ini jadi sebagai link lokal ya yang ada di server tadi. Enter. Nah, kita tambah IPv6 address,
kita masukkan IP addressnya ya, yang ini, yang untuk routernya ya, yaitu 21.2.5.2.1/4, enter. Nah, lalu kita tambahkan IPv6 DHCP server, itu kita masukkan ulang IPv6 stateful. Nah, di sini kita enter. Oke, nah setelah di no shutdown di sini ya, kita sudah no shutdown. Nah, kita coba cek. Oh, ternyata di PC1 ini sudah dapat ya informasinya. Berarti konfigurasi kita sudah aman. Oke, kita coba cek di sini ya. Oke, kita di sini coba do show IPv6 HCP right. Oh, di sini salah, mungkin binding ya. Oke, untuk addressnya sudah terdaftar ya, berarti untuk konfigurasi stateful ini kita sudah selesai ya. Mungkin sekian dari video implementasi dan presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.